Halo semuanya. Wah, eh oke. Kita general reading ya. Ini pembacaan kartu tarot. Energi banyak orang banget, banget ya. Ini universal banget. Jadi ya bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang rasain atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, coaching, dan sebagainya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul ketika dia kontak batin ke kamu. Wah, kita clarify energi saat dia kontak batin ke kamu ya, kakak. Oke, baiklah. Aku shuffle dulu ya. Oke, ini ada kartu King of Swords. Ya, oke. Oke, the Chariot, King of Wands. Oke, Nine of Pentacles, Six of Cups. Nine of Swords, Ten of Swords. Oke, overthinking ya, kasihan dianya ini. Ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus, ada juga Leo, Aries, Sagittarius. Sebenarnya banyak banget, tapi yang kuat ini Cancer. Wah, Cancer kuat ya. Kemudian Virgo juga kuat ya. Pisces, Sagittarius. Ya, itu dominan. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi, ini seseorang yang fokus banget ya, mikirin kamu. Dia kayak gimana ya? Boro-boro dia mau nunjukin ke kamu kalau dia sayang banget, kalau dia cinta sama kamu. Ya boro-boro lah ngelakuin itu. Menyadari dia sayang sama kamu aja itu kayak masih sulit ya. Menyadari dia cinta banget sama kamu juga masih sulit. Karena ini beberapa orang yang ngejaga harga diri banget ya. Gengsi, egois atau gimana. Pride-nya gede. Itunya gede ya. Harga dirinya. Nah, jadi bisa juga ya orang ini tuh ada personal issue. Kayak apa ya, entah orangnya suka overthinking, khawatir, takut ya, atau malu, malu-maluin ya, jadi nggak banyak ekspresif ke kamu ya, gitu ya. Jadi orang ini kayak stay cool, tetap nunjukin ya, ya be aja lah gitu, biasa aja. Padahal ini sayang banget ya, cinta banget sama kamu. Beberapa dari mereka mungkin nggak enak kehidupannya, entah didikan keluarga, lingkungan, pertemanan, atau masa lalu, atau ya selama hidupnya itu ya banyak banget konflik batin yang dia alami. Jadi dia itu orang yang kayak pengen dikejar-kejar, dibujuk-bujuk, diperjuangin. Nah seperti itu. Banyak pasifnya, banyak diamnya juga. Atau dia sekarang ini nggak berkomunikasi dengan kamu ya, gitu. Cuma orang ini tuh masih memperhatikan kamu diam-diam. Kalian ini bentar ataupun lama ya, dan aku rasa ini udah lama ya. Kalaupun bentar kayak udah kenal lama gitu.
ada yang twin flame di sini ya, ada yang punya koneksi spiritual ya, makanya bisa kontak batin gitu. Kalian itu seperti kayak udah kenal lama, udah kayak pernah ketemu di kehidupan masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang, atau kayak ngerasa ya dipertemukan lagi sekarang atau nanti kayak gitu. Jadi kalian itu sebenarnya nggak jelas ya kamu sama dia, tapi kalian itu ngerasa punya ikatan batin. Dia tuh ngerasa kamu kayak pasangan jiwanya ya, kamu pun seperti itu kan, bisa vice versa. Kalau mirror ya sama sih energinya, kamu sama siapa juga kamu pasti ngerasa pasangan kamu adalah dia. Dia sama siapa juga dia ngerasa kamu pasangan dia, karena hampir dalam 24 jam per hari dia selalu ingat sama kamu. Ada kerinduan di sini ya. Kayak ya gue diem tapi gue sebenarnya kangen sama lo ya. Cuma juga gue nggak tahu harus gimana. Ini orang yang sebenarnya mudah menyerah ya. Orangnya ya seperti aku bilang punya personal issue. Jadi ya bisa saja dia merasa semua ini baik-baik aja. Dia merasa kayak nggak ada terjadi sesuatu di antara kita, padahal ya dia bucin banget nih. Ngerasa kalau gue fokus banget nih memperhatikan lo diam-diam. Ya mungkin lo nggak akan tahu, tapi ya gimana ya, namanya hati nggak bisa bohong. Gue tetap fokus memperhatikan lo dari jauh atau diam-diam kayak gitu ya. Dan orang ini susah tidur banget ya, kayak sebenarnya nggak ketemu, nggak bicara sama kamu itu menyakitkan. Tapi mau bicara juga dia bingung mau ngomong apa. Dia takut kecewa, dia takut kamu nggak respon, atau takut merendahkan harga dirinya. Seperti itu. Banyak banget sih yang di sini ada punya perbedaan. Kalian tuh sebenarnya beda ya. Kamu di mana, dia di mana, sama siapa ya, beda banget. Ngerasa kayak dunia kita udah nggak sama gitu, beda alam mungkin ya. Beda planet. Jadi ya gimana ya, getaran koneksi ini tuh nggak bisa sebenarnya diungkiri kalau ini memang real terjadi gitu. Jadi orang ini tuh ya bisa dibilang kalau dia susah tidur, dia overthinking gitu, dia mikirin kamu banget, berusaha untuk tidur lagi kayak nggak bisa, bahkan sampai begadang dianya ya, sampai kayak pagi nggak tidur ya. Gitu, makanya kamu ngerasa malamnya bisa juga nggak tidur kayak dia gitu. Kamu ngerasa kayak, gue kenapa sih susah tidur, kok gelisah ya, kok gue teringat dia ya, ada apa sih gitu. Bukannya kita udah beres, bukannya lo memang mau menjauh gitu ya. Kamu ngerasa aja orang ini seperti menarik energi kamu, atau memang ya ada chemistry, ada koneksi ya gitu. Lihat lagi lah dari sini. Nah, ini ada kartu simplicity, new beginning, leadership, diligence, release, kayak ada trust. Jadi dia ini sebenarnya maunya simple-simple aja ya, atau vice versa, kamu orangnya simple, sederhana. Jadi kalau kamu orangnya simple, sederhana, sebenarnya kamu tuh berbeda daripada yang lain. Kamu unik ya, kamu kayak gak sama dengan orang lain. Dari sekian banyak orang yang dia temui di dunia ini, kayaknya yang paling klik ya, yang paling klop sama dia itu, dia ngerasain itu adalah kamu. Dan ini tentang ini juga sih, orang ini gak mau ribet, maunya simpel-simpel aja. Kalau banyak drama, rumit ya langsung blok. Ya udah ganti nomor aja, hapus aja kontak lo gitu. Ya hapus account, atau ya gue nggak mau nih di sosial media ada akun lo, kontak lo di sini tuh gue nggak mau gitu. Atau ya gitu sih, nggak mau terhubung.
Jadi dia memulai kehidupan dia lah, melanjutkan hidupnya, entah sama siapa atau dengan fokus yang apa. Dia seperti arogan gitu, memimpin hidupnya. Ya dia merasa dia bisa tanpa kamu. Tapi aku ngelihat orang ini apa ya, seperti kayak energinya ketarik terus nih ya, mengarah ke kamu. Ini energi kalian bolak-balik. Kadang dia yang narik energi kamu, kadang kamu narik energi dia. Ya ini kayak muatan positif negatif sih. Tarik menarik terus gitu. Jadi ya dia percaya diri sih, confident gitu. Gue bisa kok ngejar impian gue bisa ngerjain ini itu. Ya meskipun sulit ya, meskipun gue kadang butuh support, butuh bantuan lo, tapi ya udahlah gitu. Kalau memang kita rumit ya, kita ada konflik batin, ya nggak usah lah. Jadi dia arogan sih, mungkin dia nggak mau nyapa kamu lagi, dia merasa kayak nggak kenal lah sama kamu. Dia bisa sih memendam itu semua, tapi dia kayak kurang yakin menjalani hidupnya gitu. Ibarat ya dia udah maju nih, tapi di tengah jalan dia stuck gitu, dia diem, dia ngerasa kayak kok berat ya gitu, kok nggak kontak sama lu tuh kayak aneh ya gitu. Tapi dia pendam, udahlah santai aja, relax aja, bisa kok, nggak ada lo gitu. Dia pendam, akhirnya capek sendiri dianya gitu. Makanya impian-impian atau tujuan dia, karir, studi, bisnis atau apapun tuh kayak sering banget ada masalah ya. Ini beberapa situasi karma. Kalau dia pernah nyakitin kamu ya, dia kena sendiri sama karmanya. Gitu beberapa. Nah ini ada kartu Three of Cups, Seven of Cups, ada the Devil, Five of Cups, the Moon, Ace of Swords, King of Cups. Ini yang kuat Pisces ya, Cancer, Scorpio, Capricorn. Bisa energi aja, sebenarnya lengkap, tapi itu yang dominan. Jadi apa ya, ini orang yang tinggi hati menurut aku. Tinggi hati bisa karena egonya, atau dia tuh punya kekhawatiran, malu aja sih gitu menghubungi kamu. Bisa insecure ya, minder. Dia melindungi dirinya dari situasi gak enak, takut kamu tuh kayak gak welcome ke dia lagi, gak respect atau gimana. Dan gak enaknya kalau ada orang lain. Ini ada yang punya orang lain ya, entah pihak dari dia atau kamu, ada yang mengendalikan, mempengaruhi. Jadi orang ini sebenarnya dirantai oleh egonya atau orang lain atau keluarga atau siapa, pengaruh dari teman kah. Bisa juga ini dirantai oleh ya kayak banyak gitu karma di hidup dia, entah karma leluhurnya, orang tuanya, keluarganya, dirinya sendiri. Jadi hidupnya itu sebenarnya banyak ya toksiknya gitu. Ini hidupnya itu sesuai dengan ya hal-hal duniawi, standar duniawi, penilaian manusia, pengakuan manusia, seperti itu. Dia orangnya cari aman terus sih dalam hidup. Jadi kalau dia jatuh cinta sama kamu ya gitu, sorry ya, gue gak bisa berjuang gitu. Diam aja sih dianya, misterius. Tapi ini ada yang mendamnya lama, sampai gak tahan ya, sampai dia tuh kadang sakit. Apalagi kalau lagi banyak virus, aku rasa orang ini bisa kena reaktif gitu, ada gejala. Jadi ya kalau sakit gitu, dia kayak nyebut-nyebut nama kamu, manggil-manggil kamu. Jadi kamu merasa kayak ada yang manggilin gue gitu. Ini beberapa dari mereka kalau lagi jatuh ya mentalnya atau jatuh kesehatannya,
bisa sampai nangis gitu ya, atau kalau dia nggak pernah nangis setidaknya meneteskan air mata. Apalagi kalau suhu tubuhnya naik kan, air mata itu bisa keluar. Kan menguap tuh, nah keluarlah air matanya, kayak pengen banget kamu hadir di samping dia. Jadi kamu tiba-tiba kayak gitu, teringat, terus kayak ngerasa gue kok inget nih sama Ferguson, sama si Jackie ini ya. Gue kok inget sama si Munaro gitu. Dia kenapa ya? Apa dia sakit ya? Apa dia lagi kesusahan? Apa dia butuh bantuan gitu? Tapi kalau dia butuh bantuan ya kenapa nggak datang aja, ngomong aja langsung, kok gengsi amat gitu kan. Beberapa seperti itu. Jadi ya aku lihatnya gitu juga sih kontak batinnya. Terus ya kak, aku lihat orang ini sering banget lihat apa kamu ya, entah lihat foto kamu atau membayangkan wajah kamu gitu. Jadi kalau dia sendiri atau ya dia masih freedom gitu, dia masih bisa lah nyimpan foto kamu entah dari sosmed atau foto profil atau di screenshot ya. Ya kalau kangen lihat-lihat foto kamu, kalau ada orang lain ya dia lihat dari sosmed kamu. Jadi kalau kamu hapus foto kamu dari sosmed ya dia sedih gitu. So ketika foto kamu nggak ada ya bayangin wajah kamu aja gitu, sambil kayak bicara apa sih sebenarnya yang terjadi, kok kayak susah banget ya lepas dari lo, kok gue nggak percaya diri ya kedepannya seperti apa kalau lo tuh nggak berkomunikasi sama gue. Nah kayak gitu sih. Ini ada yang twin flame ya kayak yang aku bilang tadi. Jadi kalau twin flame itu nggak berkabar, nggak berkomunikasi itu sakit banget sebenarnya. Kayak ibarat kita punya saudara kembar tapi kita nggak silaturahmi, jadinya gitu ya, so sad ya, sedih banget gitu. Jadi dia melihat foto kamu atau ngebayangin wajah kamu kayak, lu nggak kangen gitu sama gue ya, lu nggak mau gitu nyariin gue atit nih. Gue down banget nih mentalnya. Jadi dia kayak ingat-ingat lah, kamu tuh sering support, sering bantu dia kah atau nolong atau kayak perhatian sama dia tuh ya, itu sangat dirindukan. Bahkan ya ini mungkin beberapa kalian ada di link sama orang yang sexual attraction ya, beberapa kalian ada di link sama orang yang ngeres gitu pikirannya. Jadi kalau lihat foto kamu atau ngebayang wajah kamu, kayak kontak gitu dia ke kamunya secara seksual, tapi dalam ilusi, hayalan. Nah seperti itu. Ini orang yang suka berhalusinasi, dia diam-diam sebenarnya suka berilusi, berhayal seperti itu. Jadi kalau lihat foto kamu atau membayangkan wajah kamu, ya dia ya membayangkan aja ada ya ngelakuin seks gitu sama kamunya, seperti itu. Kalau ini memang ada yang ngeres ya otaknya. Jadi itu kayak istilahnya bisa aja sih energinya nyampe ke kamu merasa kayak kenapa ya kok jadi kangen ya sama dia gitu, kamunya ya gitu. Ya ada seks energi gitu dianya. Jadi kamu merasa seperti dia menyentuh kamu, seperti kayak kalian berhubungan atau kalian ada kontak fisik, ada physical touch gitu dengan dianya ya. Jadi fisik itu nggak bersentuhan, tapi energi kayak jor-joran gitu ya, kayak lagi saling ya cakar mencakar. Ya kayak gitu sih. Ini ada sexual attraction di sini. Seseorang yang menghayal tentang kamu dengan hasrat seksnya itu bisa nyampe ke kamu jika kamu merasakan ya. Nah coba dianalisa dengan baik. Karena energi itu misteri banget ya. Aku aja bacanya gimana gitu, aku ngelihat energinya ya gitulah. Oke kita lihat lagi. Ini ada di Emperor ya, Two of Slices, ini Nine of Coins ya.
Ten of Chalices, Three of Wands, High Priestess, The Star. Ini yang kuat Aquarius ya, Aries. Yang kuat ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn muncul lagi. Nah, ini kuat banget hasratnya ya, gairahnya. Jadi kalian yang ngerasa kayak kok tiba-tiba gue rindu sama dia, kok tiba-tiba gue ngerasa lagi disentuh, lagi dipeluk, lagi dicium, lagi di itu-ituin. Nah, itu memang ya ada juga energi dari dianya yang berfantasi membayangkan hubungan seksual dengan kamu gitu, beberapa. Tapi ya gimana ya, kadang kita kan gak bisa ya langsung menilai seseorang dari luarnya. Mungkin kamu ngelihatnya dia fine orangnya, baik-baik aja, good looking, good attitude, tapi ya kan fantasi itu secret ya, rahasia. Kalau memang dia punya hasrat seks yang tersembunyi, ya itu kan dia yang tahu. Kamu mungkin gak bisa lihat itu secara langsung. Istilahnya di depan tuh kayak bisa aja dia polos, tapi di dalam wow gitu. Dan apa ya, aku ngeliatnya gini, orang ini tuh nyaman banget ya sebenarnya, membayangkan kamu, mikirin kamu gitu dalam diamnya. Jadi ya sebenarnya dia punya kegiatan apapun, aktivitas apapun, entah berkarir, studi, kerjaannya atau bisnisnya itu dia jalanin ya, dia ngerasa kamu kayak di samping dia terus gitu. Terutama twin flame itu kan kemanapun dia, bayangan kamu mengikuti dan vice versa gitu kan. Jadi ya ngerasa aja supaya gue semangat nih kerjanya atau semangat studi atau bisnis ya, gue bayangin aja deh wajah lo gitu. Gue berilusi aja lah gitu, berhayal kalau lo tuh di samping gue supaya gue semangat. Nah, ada orang seperti itu, atau dia lihat foto kamu gitu supaya bersemangat ngejalanin hari-hari dia. Itu sih. Tapi ada juga yang kayak dia tuh bisa sering stalking kamu gitu. Misalnya kamu punya sosmed ya, atau kamu tuh ya punya galeri lah di sosmed. Dia lihat-lihat sosial media kamu tuh sebenarnya energinya nyampe ke kamu. Makanya beberapa kalian yang mungkin kayak nggak ngecek ya sosmed, kamu ngerasa aja kok kayak ada yang stalking ya, kayaknya menurut gue nih. Nah, entah tiba-tiba tuh firasat atau feeling itu muncul, kamu ngerasa aja dia stalking kamu. Misal kayak di Instagram, kamu ngecek insight kamu kok nambah gitu. Ada yang lihat postingan kamu dari profil, nah langsung kamu ngerasa kontak gitu. Ih, gue ngerasa dia stalking, terus gue ngeliat insight gue nambah. Atau di Facebook, di Instagram kayak, ini video yang gue upload kok banyak ya, maksudnya kayak nambah ya viewsnya, yang nonton kok nambah ya gitu. Maksudnya ya jumlah tayangan di video yang pernah kamu upload kok kayak nambah gitu. Ya itu karena dia stalking kamu. Atau ya tiba-tiba aja ada yang like, atau ya dia nggak sadar kali tiba-tiba ketap 2 kali nge-like postingan kamu pakai akun palsu sih aku liatnya. Atau ada yang lihat story ya, lihat status pakai akun palsu kamu, akun palsu dia. Nah seperti itu. Jadi ya ngerasa aja ada feeling ya, ini ada yang kepoin gue nih, yang lihat status, yang lihat story, kayaknya dia sih ini yang pakai fake account, akun palsu, seperti itu. Bisa juga ya kamu ngerasa aja dia update gitu, kamu ngerasa kayak orang ini pasif nih, nggak terlalu aktif gitu di sosmed selama ini, tapi gue punya feeling dia upload deh hari ini atau apa. Ternyata beneran dia aktif gitu upload ya. Atau ya kamu ngerasa aja dia online di mana gitu, di WhatsApp atau di mana, ya kamu cek kontaknya beneran dia online
gitu sih. Jadi kayak panggil-panggil gitu satu sama lain, atau ya honestly sebenarnya dia lihat nih profil kamu, dia ngeliat kontak kamu tuh online, entah dari nomornya atau nomornya yang lain ya, kalau di blok atau hapus nomor. Dia ngeliat kamu online, terus dia tatap tuh, ih lo tuh online ya sekarang gitu. Please dong, lo tuh ngechat gue. Nah, atau please dong lo tuh ngeliat gue tuh online juga, ngerti nggak? Jadi kayak ya saling memanggil dari dianya mungkin, atau dari kamunya, bisa vice versa. Jadi dia udah online gitu, dia kayak semacam ada hasrat, please dong lo tuh ngechat gue lah ya, lo lihat dong gue online nih, gue nunggu chat dari lo, atau vice versa juga ya. Istilahnya apa ya, nungguin kamu ngubungin duluan, atau ya kamu punya feeling aja gitu ya, punya feeling ada yang perhatiin kamu saat online gitu sih. Ribet sih memang. Oke, kita lihat lagi. Ini ada protection, fulfillment, concealment. Ini ada banishment, manifestation. Oke, prosperity ya. Jadi kalau orang yang seperti ini ya, cuma kayak nyaman dengan ilusinya, fantasinya, halusinasinya, pasifnya itu ya. Jadi kayak banyak mendem aja gitu ya. Terlalu banyak dia mendam. Gue suka, gue sayang, gue cinta, gue rindu, tapi gue diam ya. Akhirnya numpuk lah semua rasa itu, terbawalah ke mimpi ya. Tiba-tiba kayak kamunya mimpin dia, terus lucunya mimpinya aneh ya, mimpi ketemu sama dia lah, atau mimpi ada drama sama dia. Terus kamu bangun kayaknya sesek gitu ya, atau ya ada suatu momen kamu sesek banget ingat dia, meskipun kamu let go ya, meskipun kamu mau melepas, membiarkan dia, kamu kayak bisa aja sesek gitu dada kamu. Dan beberapa kalian yang gak mau mungkin stalking dia di sosmed, tiba-tiba kayak ada aja keinginan stalking dia, ngerasa kayak gue tuh ngerasa sih ada sesuatu gitu ya, kamu mungkin jadi stalking dia di sosmed, padahal ya selama ini kamu stalkingnya kan di tarot ya. Kamu lihat dia energinya di tarot, tapi tiba-tiba aja kayak pengen aja lihat sosmednya ya, tiba-tiba ya ada sesuatu yang aneh di sosmednya, tiba-tiba kayak feednya, galerinya kayak kosong, ada foto yang udah dihapus ya. Ya kayak aneh gitu dianya. So kamu bertanya-tanya, kamu tuh ngerasa dia kenapa ya, kok feednya kosong gitu, kok galeri fotonya berkurang ya, kok foto yang ini dihapus ya. Atau kamu lihat postingan dia tuh kayak rada-rada aneh, kayak ada kaitannya sama kamu, atau dia kayak ngerasa ya punya masalah gitu, bisa nyindir, atau ya dia tuh ada masalah sebenarnya, bisa vice versa. And then apa ya, aku tuh ngelihat juga ya ada aja sih keinginan kamu tiba-tiba ngecek dia gitu ya, kontaknya. Kamu ada feeling aja, kayaknya gue udah di unblock deh sama dia, kayaknya kontaknya muncul deh gitu. Tiba-tiba dia memang ada yang buka blokiran, tapi memang ada yang belum ya. Kalau kayak gitu sih sabar aja gitu, nggak usah terlalu menggebu-gebu supaya nggak tegang gitu. Lalu aku ngeliatnya ya, kamu tahu sebenarnya orang ini tuh ada masalah, atau kamu punya feeling seperti itu karena berbagai macam kontak batin dia ke kamu ngerasa aja orang ini tuh lagi stres ya. Atau dia memang stres orangnya, banyak personal issue-nya, banyak isu di hidupnya juga ya, masalah hidupnya, tapi dia kayak susah banget terbuka sama kamu.
Atau kalian ini kan punya konflik batin, atau ada konflik ya beneran gitu, tapi dia nggak mau menyelesaikan baik-baik, kayak menghindar, atau dia belum siap menghadap kamu ya. Dan beberapa kalian kalau lihat dia, kalau kamu lihat foto dia, sebenarnya kamu kasihan lihat dia gitu. Kasihannya dalam artian ya, kamu gimana ya sekarang, ada gak sih yang perhatian sama kamu sekarang? Nah mungkin kamu merasa gitu, atau kamu lihat foto dia kayak, ih lo tuh kok butek banget sekarang. Lo tuh kayak gak keurus sekarang. Gue ngeliat foto lo tuh kayak lo lagi banyak masalah, lo kayak gak keurus, kayak banyak lah masalah hidup lo, tapi kenapa lo gak mau cerita gitu? Kenapa lu sok kuat diem aja, pasif aja gitu? Sebenarnya kalau kamu lihat foto dia, ya kamu semacam ada kontak batin juga sih ke dianya, ngerasa kayak ya ingin banget dia tuh jujur, dia terbuka sama kamu, seperti itu ya. Terus ya kalau kalian ini punya mutual friends, punya kayak teman yang sama-sama dikenal, atau ada keluarga yang sama-sama mengenal kalian, ya itu tiba-tiba aja connect sama kamu ya. Misal entah temannya, saudara dia atau siapa ngelihat postingan kamu, entah tiba-tiba kamu dihubungi sama orang yang di lingkungan dia juga gitu ya, atau ada orang yang berhubungan sama dia, entah keluarga, teman, saudara, tiba-tiba kayak connect lah gitu ke kamunya, entah memperhatikan kamu atau apa. Jadi kamu ngerasa kayak orang ini pengen kamu hadir lagi di hidup dia. Ini bisa di mimpi ya, aku lihat. Misal kamu mimpiin ibunya, ayahnya atau siapa, atau saudara atau temennya, atau ya orang yang berhubungan sama dia, ya itu kayak jadi kontak batin dianya ke kamu, tapi secara tidak langsung gitu, melalui media orang lain gitu. Ya gitu sih. Terus aku ngelihatnya ya, intinya sih kamu bisa ngerasain orang ini nyariin kamu sebenarnya ya. Orang ini kayak inget gitu, mikirin kamu. Jadi kalau kalian yang ngerasa kok aneh ya, aku ngerasa gelisah, aku tiba-tiba bersin, flu gitu, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba flu. Ya ada yang bilang kan itu ada yang rindukan kamu, mikirin kamu, beberapa seperti itu. Ada juga yang kayak mata kita kedutan ya, mata kamu yang kiri, kanan, atau yang mana kayak kedutan, berkedip-kedipnya ya dengan cepat gitu. Terus kamu ngerasa aja dia kayak nyariin kamu, kayak kontak batin gitu ke kamunya ya. Itu sih. Jadi ya ini energinya energi yang luar biasa, spiritual. Aku bacanya oyong nih, baca energinya sampai gimana gitu. Terbawa suasana. Ya, kalau dilihat sih ada sweetnya, kalau dilihat sih ada sedihnya juga, tapi ya sudahlah. Ini kan ya anggap aja entertain, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, seperti itu ya. So kita baca apa ya? Oh ini dulu, mana tahu dia mau ngomong sama kamu ya. Kita tarik ini secara intuitif. Aku bakalan pilih dengan intuisiku ya. Apa yang mau dia bilang ke kamu? Nah, ini nih, pantas. Tadi bahas stalking ya, banyak banget. Dia bilang, aku sering stalking kamu. Aku sering stalking kamu, Markona. Gitu ya, Pak Ijo. Nah, ini dia, pas banget ya. Aku sedang tidak baik-baik saja. Aku sedang tidak baik-baik saja.
Duniaku sepi kalau kamu nggak ada. Kamu selalu ada dalam doaku. Jadi ya, ini bisa juga ada kontak batin lewat doa ya. Kamu tiba-tiba berdoa, bersujud, terus wajah dia muncul. Ya ternyata dia mendoakan kamu. Kalian bertemu deh di dalam doa. Ya atas seizin Tuhan gitu ya. Bertemu energi di dalam doa. Aku ingin memperbaiki semuanya. Ini nih tentang hasrat tadi ya. Aku kecanduan sama kamu. Kecanduan itu bicara hasrat juga kak ya, gairah. Selain dia cinta sama kamu, dia juga ada hasrat, gairah, semacam sexual attraction itu ya. Dia candu dengan kamu. Seperti apa fisik kamu, ya dia nafsu aja. Gitu. Nih, cuma kamu yang membuat aku menjadi diri sendiri. Wah, keren ya. Kamu selalu ada di pikiran aku, meskipun aku sibuk. Sibuk ya. Sibuknya ngapain tuh? And then merenungkan semuanya. Terus apa ya? Oke. Aku hancur tanpa kamu, Maimunah. Ya gitu sih. Ini beberapa ada orangnya berantakan kalau kamu nggak ada ya. Sedih sih ya. Nah ini berkaitan banget ya. Dia bilang nih, sebenarnya nggak ada yang memperhatikan aku saat kamu nggak ada ya. Jadi kayak gimana pun hidupnya, sama siapa dia ngerasa aja nggak ada yang fokus banget ke dia, nggak ada yang tulus sama dia, nggak ada yang bijak menghadapi dia. Mungkin cuma kamu yang bisa begitu, yang bijak banget ya ngadapin ini makhluk sebiji ini. Oke, ini dia. Aku selalu memperhatikan kamu dari jauh. Oke. So bottom of the deck. Ini yang paling atas. Aku terlanjur mencintaimu. Jadi sudah terlanjur cinta, udah sayang ya. Jadi ya susah juga sih lepas. Kamu bisa lihat dia slow aja, tapi siapa sih yang tahu hatinya seperti apa, energinya itu kan gak bisa bohong. Kontak batin terus dia ke kamu. Energinya itu akan selalu ya bisa aja narik-narik diri kamu. Kembali lagi kayak aku bilang, energi itu misteri, gak bisa diciptakan gitu aja, gak bisa dimusnahkan gitu aja. Memang udah ada gitu. Sama kayak cinta, gak bisa memilih kan, tapi dipilih. Kita gak bisa milih sama siapa kita jatuh cinta gitu. Jadi ya kalau sudah memang sayang, cinta ya mau gimana. Kalaupun rumit, kalaupun sulit ya udahlah, ditahan-tahanin lah. Makanya kontak batin. Dia kontak batin terus sama kamu. Oke, so ini apa ya, anggap aja kayak kamu mempunyai partner jiwa seperti dia. Kalau misalnya masih sulit ya menjadi partner hidup. Hikmah dari perjalanan atau koneksi spiritual ini kan kamu bisa bertumbuh. Ternyata kamu tuh hidup di dunia ini sangat-sangat bermanfaat bagi dia. Kamu sudah menjadi manusia yang bermanfaat. Kamu udah kasih energi yang baik, positif ke dia. Ya selebihnya tinggal kita serahkan sama yang di atas dan biarkan semesta yang bekerja. Kalau memang dia partner jiwa kamu yang sejati, dia akan mengikuti vibrasi kamu untuk menjadi makhluk yang lebih baik gitu. Dan soal bersatu atau tidak, itu takdir Tuhan ya, rahasia Tuhan, hanya Tuhan yang tahu gitu.
Kita baca ciri-cirinya ya. Mungkin angka lah ya, soalnya durasinya supaya tidak terlalu lama menaruh. Angkanya aku baca, ini di taruh sana dulu lah, kan mau lihat angka ya. Angka ini mungkin berkaitan sama dia atau kamu. Bisa tanggal lahir, tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, umur spesial, nomor rumah, kantor, nomor sekolah, nomor HP, anything ya, anak keberapa gitu, bersaudara dan sebagainya. Angkanya ini angka 5, 13, 1, 30, 21, 26, 14, 29, 10, 16, 23, angka 2 ya, banyak banget munculnya. 18, 27, 12, angka 11 ada ya. Ya itu tadi, 11 itu kan mirror, twin flame. Beberapa ya. Terus 24, 15, 6, 20, 25, ada 19, ada 17. Nah, muncul lagi nih 22 ya, kembar. Angka 3 ya. Terus angka 7 itu dia. Ini 13 muncul lagi ya, sama 11. Oke, jadi itu dulu. Ini mungkin beberapa aja yang cocok ya, energinya bisa terbalik-balik nih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.